Oke, kali ini kita akan bedah sebuah cerita transformasi yang, wah, luar biasa. Cerita tentang bagaimana sebuah wilayah yang kaya raya, penuh dengan sungai dan sumber daya, nasibnya diubah total oleh kekuatan kolonial. Yuk, kita langsung mulai aja. Jadi, inti dari cerita Zambia ini sebetulnya adalah sebuah paradoks. Coba bayangin ya, di satu sisi kita punya tanah yang super kaya, sumber dayanya melimpah. Tapi, di sisi lain, semua kekayaan itu justru dikendalikan bahkan dieksploitasi oleh kekuatan dari luar. Nah, ketegangan antara dua hal ini yang jadi fokus utama kita. Oke, sebelum kita loncat ke era kolonial, penting banget nih buat kita lihat dulu. Seperti apa sih kehidupan di sana sebelumnya? Karena ini penting ya, ini bukan tanah kosong, justru sebaliknya. Ini adalah sebuah kawasan yang sangat hidup dan dinamis. Jadi jauh sebelum orang-orang Eropa datang, masyarakat di sini tuh udah sangat terorganisir loh. Mereka punya pemerintahan lokal sendiri, sistem ekonominya juga mandiri. Nah, yang paling keren itu adalah peran sungai. Sungai-sungai besar ini bukan cuma buat sumber air, tapi benar-benar jadi, ya ibaratnya jalan tol ekonomi mereka. Lewat sungai lah, mereka membangun jaringan perdagangan gading dan tembaga yang luas banget. Nah, lalu semuanya berubah. Datangnya kekuatan asing ini memicu sebuah pergeseran yang masif. Semua struktur sosial dan ekonomi yang udah ada ratusan tahun itu mulai dibongkar, lalu dibentuk ulang untuk tujuan yang sama sekali lain. Proses pengambilan alihan ini ya nggak terjadi dalam semalam. Awalnya tuh kelihatannya biasa aja. Datang para penjelajah, pedagang, misionaris. Tapi dari situ, cepet banget berkembang jadi dominasi penuh, baik secara ekonomi maupun politik oleh Inggris. Dan ujung-ujungnya, tentu saja, eksploitasi sumber daya secara besar-besaran, di mana semua kekayaan tanah ini dikirim ke luar negeri. Nah, ada satu istilah penting yang perlu kita pahami di sini, yaitu ekonomi ekstraktif. Apa itu? Intinya gini, sistem ekonomi ini sama sekali nggak didesain untuk membangun wilayah lokal atau menyejahterakan penduduknya. Nggak. Tujuannya cuma satu, keruk sumber daya alam sebanyak-banyaknya, terutama mineral, untuk memperkaya pihak kolonial. Udah, itu aja. Dan dari semua sumber daya yang ada satu logam yang jadi pusat perhatian, yang benar-benar menentukan nasib seluruh wilayah ini di bawah kekuasaan kolonial. Apa itu? Tembaga. Begitu cadangan tembaga yang luar biasa besar ditemukan, wah itu langsung mengubah peta permainan. Tembaga jadi prioritas nomor 1, titik. Semua pembangunan, semua kebijakan baru, sampai rel kereta api pun, semuanya itu tujuannya cuma satu, menambang dan mengirim tembaga ke luar negeri secepat dan seefisien mungkin. Nah, gambar ini nunjukin ketidakadilannya dengan jelas banget. Coba Anda lihat deh, perbedaannya jomplang banget kan? Keuntungan dari industri tembaga itu gila besar sekali, dan hampir semuanya lari ke Eropa. Sementara itu para pekerja lokal yang gali tambang, yang mempertaruhkan nyawa mereka, upah mereka itu kecil sekali. Bahkan seringkali nggak sampai 1% dari nilai tembaga yang mereka gali. Bayangin. Dan dampak ekonominya ini, wah merembet kemana-mana, menciptakan masalah sosial yang parah. Puluhan ribu laki-laki terpaksa meninggalkan desa mereka. Untuk apa? Untuk jadi tenaga kerja murah di tambang. Kerja berjam-jam di kondisi yang super bahaya. Bahkan infrastruktur kayak rel kereta api, itu dibangun bukan untuk kepentingan warga, bukan untuk menghubungkan desa-desa. Tujuannya cuma satu, jalur cepat dari tambang ke pelabuhan. Akibatnya, ya bisa ditebak, akses ke pendidikan dan kesehatan buat warga lokal jadi sangat-sangat terbatas. Inilah yang menciptakan jurang sosial yang dalam banget dan bekasnya masih ada sampai lama. Kutipan ini, wah ini kena banget sih. Kalau kita cuma lihat angka ekspornya, ya kelihatannya ekonominya kuat, maju, keren. Tapi di balik angka-angka itu, ada cerita lain. Ada warisan ketidakadilan yang menyakitkan bagi masyarakat yang tanahnya diambil kekayaannya. Tapi ya namanya juga penindasan, seringkali justru melahirkan perlawanan kan? Nah, di tengah sistem yang serba nggak adil ini, pelan-pelan mulai tumbuh nih kesadaran politik. Orang-orang mulai sadar dan ingin ada perubahan. Terus apa sih yang memicu semua ini? Ada beberapa hal. Pertama, ya jelas ketidakadilan yang mereka rasakan setiap hari. Kedua, pengalaman kerja di tambang dan industri lain itu benar-benar membuka mata banyak orang. Dan yang ironis, justru karena akses pendidikan dibatasi, sebagian orang jadi makin semangat buat cari ilmu sendiri, buat ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Nah, semua ini makin membara karena semangat nasionalisme yang lagi menyebar di seluruh Afrika waktu itu.
Proses ini juga bertahap ya, nggak langsung boom gitu. Awalnya cuma percikan-percikan kesadaran politik kecil di awal abad ke-20. Terus makin kesini di pertengahan abad mulai muncul gerakan sosial dan serikat pekerja yang lebih rapi, lebih terorganisir. Puncaknya itu setelah Perang Dunia Kedua. Wah, di situ tuntutan buat merdeka udah nggak bisa dibendung lagi, keras dan di mana-mana. Jadi kita udah lihat ya gimana sebuah mesin kolonial itu sengaja dirancang buat ngeruk kekayaan dan akhirnya ninggalin struktur ekonomi dan sosial yang ya berat sebelah. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau udah merdeka, gimana caranya sebuah negara bisa membangun masa depan yang adil dan makmur dari pondasi yang udah timpang banget dari awal? Itu bukan hal yang mudah.